Hai guys, Bible Talk kali ini kita akan membahas dinamika kesembuhan ilahi. Pernah nggak kamu atau keluargamu ada yang sakit, terus Tuhan tidak memberikan kesembuhan? Atau ketika selesai berdoa, Tuhan memberikan kesembuhan saat itu juga? Menurut kalian, kesembuhan ilahi masih relevan nggak sih di zaman ini? Di Alkitab ada banyak ayat yang berisi janji Tuhan bagi kesembuhan anak-anak. Contohnya, yang pertama adalah Raja Hizkia atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta. Yang kedua, pelayanan Tuhan Yesus maupun kisah para rasul. Kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita percaya bahwa mujizat terus terjadi sampai saat ini. Amin guys? Nah, kita harus mengerti sebagai anak-anak Tuhan bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus, Sang Juru Selamat, penyembuh yang membaptis kita dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayan kesembuhan ini tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama adalah, apakah semua orang yang sakit dan didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Tapi kok sekarang gak sembuh-sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tetapi ada faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Forum Teolog GBI memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama adalah, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, ada perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Dan yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Makanya kita perlu terbuka, ngaku dosa kita, mohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih relevan dengan situasi saat ini? Sampai saat ini, perintah Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Kenyataannya, saat ini kita nggak mungkin mendoakan secara langsung agar teman atau orang dekat kita mengalami kesembuhan. Ingat guys, pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan untuk kita taati. Kalau kita melanggar peraturan tersebut, sama aja kita lagi melawan pemerintah. FYI nih guys, dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian di tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia dan menelan korban 50 juta jiwa. Menariknya, insan Pentakosta pada masa itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah, mengkarantina orang sakit, dan tetap tinggal di rumah dan berdoa. Keterbatasan pelayanan saat ini bukan berarti kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan dan membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan kita ide-ide kreatif lewat sarana yang ada di sekitar kita. Misalnya, sosial media dan teknologi informasi. Pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik, karena Tuhan pun bekerja lewat ibadah online, telepon, video call, maupun sosial media. Pelayanannya sangat dinamis, sehingga relevan di segala zaman. Yang percaya katakan, amin.